Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Rizka dari SMK N 1 Jamlang. Di sini saya akan membuat video instalasi troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu access point, 1 hub, 1 mikrotik, 6 buah kabel strike, 2 buah laptop, dan 1 smartphone. Nah, di sini sudah muncul MAC address-nya. Kita enter. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu ke DHCP client. Tambahkan. Di sini kita ganti interface-nya Eder 1. Lalu oke. IP lagi, DNS. Di sini allow remote request-nya kita checklist. Oke. Lalu kita ke firewall, kenat, tambahkan action-nya masquerade. Kita ke menu general, C-nya srcnat, lalu out interface-nya Eder 1. Nah, sudah, kita off. Lalu kita ke IP address. Kita buat address di sini 192.168.100.1/. Interface-nya Eder 2. Oke. Kita IP lagi, DHCP server, DHCP setup, Eder 2. Next. Nah, di address to give out kita batasi dari 2 sampai 100. Oke, next sampai successful. Setelah itu kita ke firewall lagi, ke filter rules. Nah, di sini drop chain-nya input. Kita isi src address-nya. Nah, di sini kita ganti IP-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.150. Protokolnya kita ganti ICMP. Nah, actionnya sudah drop. Lalu kita oke. Lanjut kita ke filter rules lagi, tambah. Di sini kita akan mengeblok konten, chain-nya forward. Di sini kita ke advance. Konten, kita ketikkan saja konten yang ingin kita blok. Linux OR. Action-nya drop. Nah, sudah, kita apply, copy, ganti mp3, apply, copy, mkv. Oke. Masih di bagian filter rules, kita tambahkan chain-nya, kita ganti input. Nah, kita ke bagian action. Di sini kita ganti ke log. Di sini kita checklist, lalu di sini kita ketikkan saja akses ke router.
sistem sini, login, tambahkan prefix, ketikkan seperti tadi, akses ke router, actionnya dix, lalu kita oke. Nah, sini kita cek apakah sudah jalan. Nah, di sini sudah berjalan. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut mengecek di laptop klien di blog. Nah, di sini sudah pada tampilan laptop kliennya. Kita masuk saja ke CMD dengan cara Windows R. Kita ketikkan ipconfig, enter. Nah, di sini kita Windows R kan lagi ke bagian ncpa.cpl untuk mengganti IP. Oke, di sini properties, ke bagian IPv4. Yes. Kita masukkan IP di sini 192.168.100.100 sampai yang juga diisi. Di belakangnya kita di 128. Default gateway 192.168.100.1. DNS coba kita isi saja. Maka kita oke agar tersimpan. Nah, kita masuk ke CMD lagi, kita ping. Di sini harusnya RTO. Benar, di sini sudah RTO tampilannya. Kalau sudah, kita pergi ke sini lagi untuk mengganti ke IP biasa. Kita ubah Octane. Oke. Oke. Nah, kita coba ping lagi IP yang sama. Harusnya reply. Nah, sini sudah reply. Nah, di sini langsung saja kita cek ke Google Chrome, cek konten yang tadi kita blok pada laptop konfigurasi. Di sini karena saya ngeblok Linux, MP3 dan MKV, saya mengecek itu pada Google Chrome.
Terus di sini yang belakangnya MKV dan yang tadi pun sama, yang belakangnya MP3 juga. Agar bisa ketahuan sudah keblok atau belum. Nah, di sini sudah sesuai, sudah terblok, tidak terbuka gitu. Sini juga sama. Kita tunggu yang ini. Nah, di sini pun sudah terblok. Kita coba cari konten yang tidak kita blok. Kita cari coba Microtik. Nah, di sini sebagai perbedaannya. Oke. Setelah mengecek pada laptop klien tadi, di sini saya akan langsung membuat dashboardnya. Oke. Sini kita ke IP, address, tambahkan, masukkan address untuk membuat dashboard. Nah, interface-nya ganti pada Eder 3. Oke. Nah, IP DHCP server, DHCP setup, Eder 3. Next. Nah, seperti biasa kita batasi lagi 100, 2 sampai 100. Next sampai successful. Oke. Nah, jika sudah, kita ke wireless, ke bagian wifi interface. Di sini kita klik filenya lalu checklist. Di sini double klik mode stationnya, modenya kita ganti average, SSID-nya boleh diganti. Sini saya masukkan sebagai contoh. Nah, sudah. Oke kan saja. Kita ke bagian security profile sini. Klik 2 kali, ganti mode dynamic cache. Checklist WPA PSK dan WPA 2 PSK-nya, lalu masukkan password. Sini saya sebagai contoh saja 1 sampai 8, lalu oke. Kita masuk ke bridge. Tambahkan di sini bridge, lalu langsung off saja. Port tambah WLAN 1, apply, copy, ganti Eder 1, jadi WLAN 1 dan Eder 1 ya. Oke. Lalu IP, password, server, password setup, kita ganti ke Eder 3. Di sini DNS name-nya kita masukkan saja seperti ini. Nah, tadi untuk password itu opsional, mau diisi mau tidak juga nggak apa-apa. Nah, lanjut setelah ke hotspot setup, kita ke user profile, tambahkan. Di sini kita buat nama hotspotnya 3 ya, apply, copy. Nah, sudah. Kita ke user,
tambah di sini seperti tadi namanya. Jangan lupa kita isi passwordnya. Profilnya jangan lupa diganti seperti namanya. Kita kan buat tadi 3, sesuaikan juga seperti yang ada pada user profile. Oke, kita masukkan saja. Oke, langsung saja kita akan mengeblok passwordnya lagi. Kita masuk ke IP, firewall, filter rules. Nah, sudah kan bagian sini tambah action drop, chainnya input. Nah, src addressnya kita isi sampai 119.168.100. Nah, DSD addressnya juga diisi. Protokolnya kita ganti CMP. Nah, sudah kita oke. Di sini saya akan mengecek lagi pada laptop klien, mengecek block ping apakah sudah jadi atau belum. Nah, di sini kita masuk lagi ke CMD untuk mengecek ping tadi. Sini harusnya reply. Nah, sudah reply TTL. Kita masukkan lagi IP 200.99. Harusnya RTO. Nah, sudah RTO atau requesting out. Sini kita ganti IP-nya lagi. Kita seperti biasa masuk ke IPv4. Sini 92.168. Lanjut di sini kita terima lagi 101-nya. Nah, di sini RTO juga. Jika sudah begitu, sudah selesai, lalu kita lanjut pada pembuatan akses point. Oke, lanjut di sini saya akan mengkonfigurasi pada akses point-nya. Jangan lupa sebelum mengkonfigurasi akses point-nya di reset dulu. Enter. Sudah muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan admin saja pada username dan passwordnya. Masuk. Next.
authentication modenya ke access point ya. Lalu next. Di sini kita bisa ganti namanya. Wireless security modenya security. Langsung next saja. Kita jangan lupa enablekan. Sini IP address-nya 192.168.224. Lalu next. Kita ributkan. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita akan mengeceknya. Di sini saya akan mengecek pada Android. Kita masuk ke Dea Proxy UKK. Di sini suruh memasukkan kata sandinya. Masukkan kata sandinya, lalu sambungkan. Nah, kalau dari yang ini saya sudah tersambung, cuma mengisikan password saja, sudah terhubung internet juga. Kita akan mengecek pada laptop lain. Nah, di sini kita masukkan di sini. Kita masuk ke sini. Konekkan. Ini yang terhubung pada access point. Nah, karena tadi tidak masuk, kita share saja di Google DNS name yang tadi kita buat pada hotspot, karena tidak langsung diarahkan pada menu login. Sini kita ketik dia. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi kan saya membuatnya T-Caser. Kita masuk saja ke passwordnya kan 34, connect. Nah, di sini sudah terkonek. Nah, sudah terkonek kan. Sini kita coba mencari. Nah, sudah. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.